Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita ketemu lagi ya nak ya. Itu tandanya kita akan belajar matematika. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah masuki pertemuan ke-10 ya nak ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita baca basmalah dulu nak. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pagi hari ini kita akan belajar materi baru nak. Materi baru di bab 2. Nah, di buku kalian ini halaman bab 2 ini halaman 37 ya nak ya. Kita sudah masuki bab 2, yaitu materinya yaitu operasi hitung campuran. Nah, langsung saja ya nak ya. Nah, untuk yang pertama kali nih, nanti kita akan pelajari tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan. Nah, jadi operasi hitung pada bilangan itu nanti punya sifat-sifat tertentu ya nak ya. Nah, kamu tentu sudah memahami cara menjumlah dan mengalihkan bilangan. Sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat operasi hitung terhadap penjumlahan dan perkalian. Nah, apa saja sih sifat-sifat yang dimiliki oleh operasi penjumlahan dan perkalian? Nah, ada 3 ya nak ya. Nanti kita akan pelajari 3 sifat, yaitu yang pertama sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, dan yang ketiga sifat distributif terhadap perkalian. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas 2 sifat dulu ya nak ya. Untuk sifat yang ketiga nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, apa sih sifat komutatif dan asosiatif? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, yang pertama sifat komutatif. Nah, apakah kamu pernah mendengar sifat komutatif? Nah, sifat yang bagaimanakah itu? Nah, kalau kamu belum memahaminya, nah mari kita lakukan kegiatan berikut ini ya nak ya. Nah, sebenarnya kegiatan ini kalian bisa lakukan di kelas nak. Nah, tetapi walaupun dengan video seperti ini, masih tetap bisa kita lakukan ya. Nah, ini ilustrasinya saja nak. Jadi, buatlah kelompok yang terdiri dari 2 orang. Nah, kita ilustrasikan, kita bayangkan saja ya nak ya. Nah, misalkan ada siswa dibagi kelompok-kelompok. Nah, tiap kelompoknya ada 2 orang. Berapa nak tiap kelompoknya? Ada 2 orang. Nah, setiap orang itu akan mengerjakan soal yang sama. Nah, tetapi dengan cara yang berbeda. Nah, soal yang harus dikerjakan apa nih? Nah, berarti soal yang dikerjakan, nah di sini ada 2 soal. Yang pertama penjumlahan, yang kedua perkalian. Bilangannya sama nak. Yang pertama 12 ditambah 10, soal kedua 12 dikali 10. Nah, tiap anak itu mengerjakan 2 soal ini, tetapi masing-masing dengan cara yang berbeda. Nah, siswa pertama mengerjakan 12 plus 10. Nah, 12-nya di depan. Lalu siswa yang satunya dibalik nih nak. 10 plus 12. Jadi bilangannya sama, hanya dibalik. Nah, kira-kira nih, apakah kedua siswa itu menghasilkan nilai yang sama ini? Antara 12 ditambah 10 dan 10 ditambah 2? Sama tidak hasilnya? Ayo. Nah, kita cek nak. 12 ditambah 10 berapa hasilnya? 22. Good job. Nah, lalu yang 10 tambah 12 hasilnya juga 22. Nah, ternyata hasilnya sama ya. Nah, walaupun dibalik ternyata hasilnya sama. Nah, lalu dengan cara yang sama, nah yang perkalian juga dikerjakan. Siswa yang pertama mengerjakan 12 dikali 10. Siswa yang kedua mengerjakan 10 dikali 12. Dibalik ya bilangannya ya nak ya, depan belakang. Nah, kira-kira nih, apakah kedua siswa itu memperoleh hasil yang sama?
Ayo, sama tidak? 12 kali 10 dengan 10 kali 12? Ternyata hasilnya sama, betul sekali. Nah, hasilnya sama yaitu 120. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita buat, Nak? Nah, kesimpulannya yaitu ternyata pada operasi penjumlahan dan perkalian, nah misalkan bilangannya itu sama ya, dua bilangan sama, hanya kita balik. Nah, tadi 12 tambah 10 dan 10 tambah 12, ternyata hasilnya sama. Nah, ini nanti adalah salah satu contoh penggunaan sifat komutatif. Nah, seperti ini contohnya, ilustrasinya. Nah, kesimpulannya nanti ya, kita lanjutkan di belakang nanti. Nah, sekarang untuk memperkuat kesimpulanmu tadi, bahwa jumlahnya dan hasil perkaliannya itu sama, nah coba kalian lengkapi tabel ini ya nak ya. Nah, bisa kalian lengkapi di buku, paket, atau di catatan. Negatif 5 dikali negatif 5 hasilnya berapa? Negatif 4 dikali negatif 5 hasilnya berapa? Nah, nanti ketika ada kebalikannya, nah nanti akan kelihatan dia hasilnya sama atau enggak ketika dibalik bilangannya depan belakang. Gitu ya nak ya, ini mudah sekali. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang apakah 4 kali 3 hasilnya sama dengan 3 kali 4? Nah, bisa kita cek di tabel tadi, nak. 4 dikali 3, hasilnya ternyata 12. Nah, sekarang dibalik, 3 duluan nih. 3 dikali 4. Nah, di sini belum diisi ya. Ternyata 3 dikali 4 hasilnya juga 12. Nah, nanti kalian lengkapi sendiri ya tabelnya. Nah, lalu negatif 5, negatif 3 dikali 5. Apakah hasilnya sama dengan 5 dikali negatif 3? Nah, coba nanti kalian hitung. Lalu negatif 5 dikali negatif 4. Apakah hasilnya sama dengan negatif 4 dikali negatif 5? Nah, mari kita lihat hasilnya ya nak ya. Setelah kita hitung, ternyata hasilnya adalah sama. 4 kali 3 dan 3 kali 4 hasilnya sama-sama 12. Nah, kesimpulannya apa nak? Jadi, antara 4 dikali 3 itu sama dengan 3 dikali 4. Nah, begitu juga yang B ya nak ya. Ternyata hasilnya sama. Nah, jadi ketika bilangannya dibalik depan dan belakangnya, ternyata hasilnya sama. Yang ke C juga ternyata hasilnya sama. Nah, ternyata sama ya hasilnya ya. Nah, jika kamu merasa belum yakin nih dengan kesamaan jawaban tersebut, kamu boleh mencoba untuk perkalian bilangan lainnya. Nah, yang terdapat dalam tabel itu. Atau di luar tabel juga boleh ya nak ya? Boleh. Nah, dalam perkalian bilangan bulat, kesamaan hasil seperti di atas itu dinamakan sifat komutatif. Nah, silahkan kamu periksa lagi untuk perkalian-perkalian yang lain. Apakah sifat tersebut masih berlaku? Mari sekarang kita bersama-sama menuliskan kesimpulannya ya nak ya. Nah, kesimpulannya ada di sini. Jika kamu mengerjakan kegiatan di atas dengan benar, di tabel tadi ya, kamu akan mendapatkan kesimpulan sebagai berikut nih nak. Nah, misalkan A dan B itu adalah bilangan bulat. Maka berlaku A ditambah B itu akan sama dengan B ditambah A. Dan A dikali B itu sama dengan B dikali A. Nah, sifat A ditambah B sama dengan B ditambah A itu dinamakan sifat komutatif. Nah, komutatif terhadap penjumlahan. Karena di sini operasinya penjumlahan. Nah, sama halnya dengan yang perkalian, nak. A dikali B itu sama dengan B dikali A. Ini dinamakan sifat komutatif terhadap perkalian. Jadi, intinya sifat komutatif. Gitu ya, nak ya.
Nah, sifat komutatif ini disebut juga sifat pertukaran. Nah, karena ketika kita menukar bilangan yang kita operasikan ya, depan dan belakang, itu hasilnya akan sama. Nah, bisa dipahami ya nak ya, sifat komutatif ini. Nah, sekarang kita akan berdiskusi nih. Dari tadi kita bahas sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian saja. Bagaimana dengan pengurangan dan pembagiannya nih? Nah, berlaku enggak nih sifat komutatifnya? Nah, kita coba mengerjakan beberapa contoh di sini ya, Nak ya. Di sini Ibu sajikan kolom pertama itu nanti ini ya. Nah, sudah terlihat di sini operasinya. Bilangan yang akan kita operasikan ada pengurangan dan pembagian. Nah, yang kolom kedua juga sama, tetapi kita balik. Nah, kita tukar ya, kita tukar bilangannya depan dan belakang. Di sini kesimpulannya, hasilnya itu sama atau tidak. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, Nak. Kita kerjakan bareng-bareng yuk. Nah, 100 dikurangi 20 hasilnya 80. Sekarang kalau dibalik, Nak. 20 dikurangi 100. Ternyata hasilnya negatif 80. Sama nggak nih? Oh, tidak sama. Sekarang kasus yang kedua, Nak. 25 dikurangi 12. Hasilnya berapa? Ayo, berapa? Ibu tunggu. 25 dikurangi 12. Hasilnya. Celing! 13. Sama ya kalian hitungnya ya. Nah, sekarang kita balik bilangannya. Yang depan jadi belakang, yang belakang jadi depan. 12 dikurangi 25 ternyata hasilnya negatif 13. Apakah sama negatif 13 dengan 13? Nah, tidak sama ya. Nah, ternyata ketika kita balik, kita pindah ya. Kita pindah posisinya depan belakang, ternyata hasilnya tidak sama. Begitu juga kasus selanjutnya. 15 dikurangi 72. Hasilnya negatif 57. Ketika dibalik, depan belakang hasilnya 57. Beda ya, tidak sama. Nah, sekarang pembagian nih. 100 dibagi 20 hasilnya 5. Sekarang kita balik, kita tukar ya. 20 dibagi 100 hasilnya ternyata 0,2 atau 1/5. Kalau kita buat pecahan ya nak ya. Atau 1/5. Ternyata hasilnya tidak sama. Begitu pula dengan 66 dibagi 11 hasilnya 6. Lalu 11 dibagi 66 hasilnya 0,17 atau 1/6. Nah, hasilnya tidak sama. Lalu 75 dibagi 3 hasilnya 25. Sedangkan 3 dibagi 75 hasilnya 0,04 atau 1/25. Nah, hasilnya tidak sama. Nah, apa nih yang dapat kalian simpulkan dari contoh ini? Ternyata untuk operasi pengurangan dan pembagian tidak berlaku sifat komutatif. Ingat ya nak ya, sifat komutatif tidak berlaku di operasi pengurangan dan pembagian. Paham ya? Kita lanjutkan. Sekarang latihan ya nak ya. Nah, silahkan kalian kerjakan soal-soal ini dengan teliti. Ini mudah sekali nak. Nah, tinggal kalian isikan di sini boleh. Nah, atau kalian boleh juga salin di catatan ya nak ya. Nah, 16 yang pertama nih. 16 tambah 23 itu akan sama dengan 23 tambah 16. Jadi, sama ya, dua bilangannya ini sama, hanya kita tukar posisinya. Dan selanjutnya ini mudah sekali nak. Nah, yang terakhir, titik-titik dikali 4 sama dengan titik-titik dikali 12. Nah, berapa ini bilangan di sini? Berarti 12 dikali 4 akan sama dengan 4 dikali 12. Nah, di sini sebenarnya nggak ada perhitungannya ya, Nah ya. Kita hanya menuliskan bilangan aja. Nah, lalu yang B sama ini sebenarnya. Hanya titik-titiknya kita ganti dengan huruf M, huruf N, huruf K, dan seterusnya. Nah, tentukan nilai pengganti huruf-huruf pada soal berikut agar bernilai benar. Contohnya nomor 11. 12 ditambah berapa?
yang hasilnya sama dengan 14 tambah 12. M-nya berapa ini? Ya pasti 14. Nah, di sini kita hanya menerapkan sifat komutatif tadi ya nak ya. Nah, yang nomor 20 nih. 20 dikali berapa yang menghasilkan 9 kali 20? Di sini bilangannya pastilah 9. Nah, jadi N sama dengan 9. Gitu ya nak ya. Sini tadi M sama dengan 12. Dan seterusnya. Sangat mudah sekali. Nah, kalian kerjakan ya nak ya ini ya. Nah, lalu soal terbuka. Nah, ini nanti nggak perlu dikumpulkan kalau ini. Nah, tentukan A dan B bilangan bulat yang berbeda yang memenuhi A plus B sama dengan 50. Nah, di sini A plus B sama dengan 50, itu A-nya berapa aja nak? Misalkan ibu mau A-nya 25, berarti B-nya 25. Misalkan A-nya 1, berarti B-nya 49. Nah, sekarang ibu balik. Misalkan B-nya 49, A-nya 49 berarti B-nya 1. Gitu ya, Nak ya. Boleh kita bolak-balik. Nah, di sini dikatakan soal terbuka, itu maksudnya soal ini jawabannya banyak ya, Nak ya. Tidak hanya satu jawabannya. Boleh ada yang jawab A-nya 1, B-nya 49, boleh. Ada yang menjawab A-nya 10, B-nya 40, juga boleh. Benar semua. Gitu ya nak ya. Yang perkalian juga sama nanti. Nah, misalkan A kali B sama dengan 100. A-nya berapa nih? B-nya berapa nih? Ya terserah kalian gitu ya. Misalkan A-nya 20 berarti B-nya 5. Misalkan A-nya 1 berarti B-nya 100. Gitu ya nak ya. Nah, sekarang kita masuk sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ya, Nak ya. Sebuah truk itu mengangkut 10 kuintal jagung, 20 kuintal kedelai, dan 30 kuintal beras. Berapa kuintal beban yang diangkut truk itu? Bagaimana cara menghitung beban tersebut? Nah, mari kita perhatikan sama-sama ya. Jawaban persoalan di atas sebenarnya adalah mencari hasil penjumlahan. Yaitu berapa aja tadi? Ada 10 kuintal, tambah 20 kuintal, tambah 30 kuintal. Bagaimana nih caranya menghitung ini? 10 tambah 20 tambah 30. Boleh kita hitung dua-dua dulu ya nanti ya nak ya. Nah, coba kita hitung. Nah, di sini kita dapat melakukan dengan dua cara ya, Nak ya. Nah, cara yang pertama menjumlahkan dua bilangan dari kiri terlebih dahulu. Nah, tadi kita punya 10 tambah 20 tambah 30. Kita kurung dulu atau kita kerjakan dulu yang kiri, Nak. 10 tambah 20. Hasilnya berapa 10 tambah 20? Yaitu 30. 30 diikuti dengan yang belakang tadi, 30. Nah, hasilnya 30 tambah 30 yaitu 60. Nah, cara yang kedua, kita menjumlahkan yang kanan dulu nih, Nak. Masih sama ya. 10 tambah 20 tambah 30. Kita kurung atau kita kerjakan yang kanan dulu. Nah, yang depan tetap ya. Berarti nanti kita punya 10. Yang kiri tetap 10 ditambah ini nih. 20 tambah 30 berapa? 50. Hasilnya adalah 10 tambah 50 yaitu 60. Jadi 10 tambah 20 tambah 30 dengan kita kerjakan yang sebelah kiri dulu. Hasilnya akan sama dengan jika kita mengerjakan sebelah kanan dulu. Nah, hasilnya sama ya nak ya. Nah, bagaimana jika operasi yang digunakan adalah operasi perkalian? Apakah hasilnya juga sama? Sama nggak ya kalau perkalian? Kalau penjumlahan sama ya nak ya. Nah, kalau perkalian, nah kita perhatikan contoh ini ya nak ya. Perhatikan bentuk perkalian ini, 3 perkalian berturut-turut. 21 dikali 10 dikali 11. Tugas kalian adalah mengerjakan perkalian itu dengan mengerjakan sebelah kiri dulu, kita kurung dulu.
dan sebelah kanan dulu. Kita kurung yang sebelah kanan. Nah, yuk kita kerjakan dulu. Yang pertama, 21 dikali 10 dulu, nak. Hasilnya berapa ini? Kok balik lagi ini, nak? Maaf ya. 21 dikali 10 hasilnya yaitu 210 dikali 11. Hasilnya 2310. Sekarang coba yang kita kerjakan yang belakang dulu, nak. 10 kali 11 dulu. Berarti kita punya 21 dikali 110. 110 dari mana? Nah, dari 10 dikali 11 ini ya. Hasilnya ternyata 2310. Sama. Nah, ternyata pada operasi perkalian juga berlaku sama ya, nak ya. Nah, secara umum itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, kita sudah masuk ke kesimpulan sifat asosiatif. Nah, misalkan ada 3 bilangan A, B, C yang semuanya ini bilangan bulat ya, nak ya. Nah, kita ketika ada operasi seperti ini, A plus B plus C itu sama dengan A plus B plus C. Dengan kita kurung yang sebelah kiri atau kita kerjakan duluan kiri dan kanan. Dan juga perkalian berlaku yang sama, nak. A kali B kali C. Ketika A kali B dulu kita hitung, itu nanti hasilnya akan sama dengan A kali B kali C. B kali C kita hitung duluan. Nah, sifat seperti ini itu namanya sifat asosiatif. Ketika pada penjumlahan berarti namanya sifat asosiatif terhadap penjumlahan. Untuk perkalian berarti namanya sifat asosiatif untuk perkalian. Nah, sifat asosiatif ini disebut juga sebagai sifat pengelompokan. Jadi kita kelompokkan dulu yang mau kita kerjakan yang depan dulu atau yang belakang dulu. Nah, bisa dipahami ya, nak ya, bisa bedakan ya antara sifat komutatif dan sifat asosiatif. Jangan sampai kebalik. Nah, sekarang ayo kita berdiskusi nih. Kalian telah memahami sifat asosiatif terhadap penjumlahan dan perkalian. Nah, sekarang selidiki yuk. Apakah sifat asosiatif ini juga berlaku untuk operasi pengurangan dan pembagian? Nah, coba tunjukkan dengan contoh. Sama nggak nih? Ayo contohnya berapa? Ibu bantu ya. Misalnya, Ibu mau melakukan pengurangan nih, nak. Ada Ibu punya 3 bilangan yaitu 8, 4, 2. Ibu akan melakukan operasi pengurangan. 8 dikurangi 4 dikurangi 2. Sifat asosiatif tadi apa, nak? Pengelompokan. Jadi kita akan coba mengerjakan yang 8 dikurangi 4 dulu. Lalu setelah itu kita coba lagi. Kita kerjakan 4 dikurangi 2 dulu. Nah, coba ya yang pertama kita kerjakan 8 kurangi 4 dulu. 8 kurangi 4 yaitu 4. Nah, 4 kita kurangkan dengan 2. Ini. Hasilnya adalah 2. Ingat-ingat, hasilnya 2. Sekarang kita kerjakan yang sebelah kanan dulu ya, nak ya. Yang belakang dulu nih. 4 dikurangi 2 kita kerjakan dulu. 8-nya tetap. Lalu 4 dikurangi 2 yaitu 2. Nah, 8 kurangi 2 ternyata hasilnya 6. Ternyata nggak sama hasilnya untuk pengurangan. Ketika kita kerjakan dulu yang kiri dan yang kanan. Oh, ternyata hasilnya berbeda. Coba kalau untuk pembagian nih. Misalnya Ibu punya kasus 24 dibagi 6 dibagi 2. Sama seperti tadi kita kerjakan yang kiri duluan baru yang kanan ya, nak ya. Coba kita kerjakan yang kiri duluan nih. 24 dibagi 6 hasilnya 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Lalu ini ya 24 dibagi 6 bagi 2. 6 bagi 2 kita hitung dulu. 6 bagi 2 yaitu 3. Baru kita operasikan dengan depannya tadi. 24 dibagi 3 hasilnya 8. Ternyata hasilnya juga berbeda. Nah, dari contoh ini kita bisa simpulkan, nak, bahwa sifat asosiatif ini tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Jadi sama seperti sifat komutatif tadi ya, nak ya. Sifat komutatif dan asosiatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Nah, tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Ingat-ingat ya.
Nah, sekarang mari kita kerjakan latihannya, Nak. Nah, manakah operasi-operasi berikut yang dapat memanfaatkan sifat asosiatif? Ingat tadi kita hanya jawabnya enak nih, hanya nomor 1 bisa, nomor 2 tidak bisa, nomor 4 bisa, dan seterusnya. Itu misalnya ya. Nomor 1 bisa menggunakan sifat asosiatif? Bisa, karena operasinya penjumlahan. Nomor 4 bisa? Pengurangan? Tidak bisa. Nah, kalian cukup jawab tidak bisa. Nah, dan seterusnya. Nah, setelah itu yang bagian B, salin dan lengkapi titik-titik berikut. 12 ditambah titik-titik tambah 15 itu akan sama dengan 12 ditambah 10 ditambah berapa? Ini seperti mirip tadi ya. Nah, sebenarnya sama ini bilangan urutannya. 12, 10, 15. 12, 10, 15. Kita hanya mengurung ya, atau memberi kurung, tanda kurung, mana yang kita kerjakan duluan. Nah, ini boleh ya seperti ini karena ini operasi penjumlahan berlaku sifat asosiatif. Mudah sekali ya, Nak ya. Sepertinya soalnya banyak, tetapi ternyata ini sangat mudah. Jadi ada 2 paket latihan ya, Nak ya. Kalian kerjakan di buku catatan kalian. Nah, seperti biasa, kalian foto hasilnya dan kalian unggah ke Pintro. Diusahakan diunggah ke Pintro ya, Nak ya. Nah, biar Ibu lebih mudah mengarsipkan jawaban kalian. Kalau di WA nanti takutnya akan hilang, terselip. Oke, Nak? Nah, ternyata masih ada latihan lagi, Nak. Nah, bagian C nih. Nah, bagian C perintahnya, ayo cari nilai N yang memenuhi operasi hitung di bawah ini. Nah, sama seperti tadi ya, Nak ya. Hanya kita mencari N. Kalau tadi menggunakan titik-titik langsung kalian isi, di sini hanya kita ganti dengan huruf-huruf atau variabel N. N berapa ini, Nak? Coba perhatikan. Karena ini sifat operasi penjumlahan berlaku sifat asosiatif ya. N-nya yaitu 12. Yang kedua, Nak, di sini muncul negatif, Nak, tapi jangan bingung ya. Di sini negatif 6 ini tetapi dikurung jadi satu kesatuan. Bukan operasinya yang negatif, bukan operasinya yang pengurangan. Operasinya tetap penjumlahan. Hanya bilangannya yang kita jumlahkan, tandanya negatif. N-nya di sini yaitu negatif 6. Dan seterusnya. Nah, di sini operasinya hanya penjumlahan dan perkalian ya, Nak ya. Dan semuanya ini berlaku sifat asosiatif. Contoh yang nomor 10, Nak. 80 kali 12 dikali N. Itu akan sama dengan 80 dikali 12 dikali 5. Hanya kurungnya dipindah belakang. Ini berlaku sifat asosiatif. Berarti N-nya juga yaitu 5. Gitu ya, Nak ya. Sangat mudah sekali. Nah, jadi Ibu yakin walaupun soalnya rintik-rintik banyak, tetapi kalian pasti akan sangat mudah dalam mengerjakannya. Nah, sekarang soal terbuka ini boleh nggak perlu kalian kumpulkan ya, Nak. Ini kalian coba sendiri aja. Nah, 40 itu sama dengan berapa tambah berapa tambah berapa. Seperti tadi. Gitu ya. Boleh berbeda-beda. Nah, pasti kalian juga berbeda-beda nih ngerjainnya. Yang penting jumlahnya 60. Nah, boleh nih. 1 tambah 1 tambah 38. Boleh. 20 tambah 20 tambah 0. Boleh nggak? Ya sebenarnya boleh ya, tetapi cari bilangan yang jangan 0. Nanti nek 0 tengah kalian ngerjainnya 40 tambah 0 tambah 0, enak banget. Nah, cari bilangan bulat yang bukan 0 ya, Nak ya. Nah, tetapi kalian yang dikumpulkan yang latihan saja. Ini buat latihan kalian sendiri. Oke, paham ya, Nak ya? Nah, sudah selesai pertemuan kita hari ini. Ingat, tadi ada berapa latihan, Nak? 2 paket ya. Tadi latihan yang pertama yang operasi komutatif. Operasi komutatif. Yang sifat komutatif. Lalu yang latihan kedua,
sifat asosiatif. Nah, nanti kalian bisa download file ini di Pintro ya nak ya. Seperti biasa, Ibu sajikan videonya di panel agenda, lalu Ibu lampirkan file materinya di panel tugas. Nah, atau kalian bisa lihat langsung di buku nak. Sebenarnya materi ini Ibu kopikan dari buku semua. Jadi, biar kalian bisa nyimak dari buku. Nah, pas kalian lihat video dari Ibu ini, kalian harus membawa buku kalian masing-masing. Ya, kalian pegang bukunya. Nah, bisa lihat videonya nanti dicocokkan dengan yang di buku. Gitu ya, Nak ya. Nah, khususnya untuk latihannya, Nak, soalnya bisa kalian lihat di buku. Kalian cocokkan yang soal ini. Gitu ya, Nak ya. Nah, nanti itu materinya itu mulai halaman 40, Nak. Untuk materi ini mulai halaman 40 sampai halaman 45. Gitu ya, Nak ya. Nah, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat mudah kalian mengerti ya, Nak ya. Nah, jika ada kesulitan, boleh kalian tanyakan WA ke Bu Wida. Gitu ya, Nak ya. Nah, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya, Nak ya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya, Nak ya. Sampai ketemu besok hari Rabu.